Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Roy Otomotif. Di video kali ini sepeda motor fiction. Motor ini bolak-balik ganti aki, selalu tekor terus. Akinya walaupun diganti baru tapi tetap mati, cepat mati gitu loh. Kira-kira sudah menghabiskan banyak aki, tapi ternyata penyakitnya masih belum dikontrol juga. Di sini saya mau mencoba untuk memberi penanganan atau melihat kondisi jalur pengisian baterai yang masuk ke aki ini. Karena motor ini walaupun aki baru cepat mati, walaupun diganti lagi mati juga, diganti lagi mati juga sampai bosan ya. Sekarang saya mencoba untuk menangani atau mencari solusi, apakah ada kabel yang putus di jalur pengisian baterai ya, atau ada kendala lain yang sehingga aki mengakibatkan baterai cepat tekor. Oke, kita langsung saja. Pertama kita cari, kita copot dulu di bagian baterainya. Kita copot dulu di bagian baterainya ya. Nanti kita tinggal pengetesan pada setrum yang masuk ke baterai. Dan di sini juga sekringnya kita lihat dulu. Sekringnya juga aman. Lebih baik kita cek dulu di jalur kabel besar ini ya. Ini ada dua kabel. Yang satu menuju ke starter atau dinamo, yang satu ini menuju ke kiprok ya, menuju ke kiprok kabel ini. Yang satu dari kiprok disalurkan ke sini masuk untuk mengisi daya baterai. Cara pengetesan motor kita hidupkan dulu ya. Kita hidupkan, langsung kita tempel bola ini, bulbnya, nanti apakah bisa mengeluarkan sinar atau tidak. Kalau tidak berarti jalur pengisian ini ada yang putus atau ada yang rusak. Caranya kita tempelkan seperti ini. Kemudian groundnya kita tempelkan. Caranya kita tempel di sini ya. Ini, dan kemudian kita tempel ke sini. Wah, maaf letek dopnya. Caranya seperti ini ya. Sudah saya buatkan tempat pengetesan menggunakan bolok. Ini adalah jalur aki yang plus. Dan ini adalah yang main. Kita tempelkan ke sini. Nah, ini sudah kelihatan ya. Kalau ini nanti saya geber gasnya, ini tambah keras atau tambah terang ya. Tambah sangat terang, berarti
jalur yang mengisi atau setrum yang mengisi pada baterai ini ada yang lemah, ada yang terlalu tinggi voltasenya, voltnya ya, sehingga aki kerap mati, diganti pun aki mati. Saya coba geber gasnya. Perhatikan ya teman-teman, cara pengetesannya seperti ini. Karena ini motor injeksi, saya pakai balok aja biar aman. Nah, di sini posisi sepeda motor ini saya geber gasnya, ini stabil aja ya, tidak tambah sangat terang, tidak, berarti masih kenormalannya masih ya. Dan di sini maaf saja saya belum mempunyai tester atau alat untuk pengetesan voltase, tapi saya menggunakan manual bolop atau saya konsletkan pada kabelnya pada bodi. Itu yaitu pengetahuan saya tentang jalur strum. Walaupun itu di motor injeksi atau motor yang belum injeksi, itu cara pengetesannya saya menggunakan manual. Alat yang semacam tester saya belum punya. Tapi alhamdulillah semua yang saya tanganin atau saya tes semacam itu semua berhasil, tidak ada yang tidak ada yang keliru ya. Kalau pengetesan semacam ini, bila posisi saya pakai bolop seperti ini, bila saya gasnya saya geber, ini tambah terang dan langsung biasanya putus. Kalau tidak putus tambah sangat terang, itu biasanya voltasenya terlalu tinggi, ada kerusakan atau ada kelemahan pada entah spoolnya, entah kiproknya. Di sini aman-aman saja ya, masih. Nah, ini saya matiin dulu sepeda motornya ya. Biasanya biar tambah aman ya, biar tambah awet, biasanya kalau sepeda motor yang menggunakan lampu yang tanpa sekakel itu, kalau aki di zaman sekarang ya, ini maaf, biasanya mengurangi daya setrum untuk masuk ke baterai ya, sehingga baterai cepat tekor. Tetapi kalau ada sekakelnya itu biasanya full setrum dibagi menjadi dua, antara lain yang satu lampu dan yang satu pengisian aki. Tapi kalau ada sekakelnya, sekakel lampu, biasanya itu bisa menghemat baterai. Karena apa? Karena yang mengisi ke baterai posisinya setrum itu tidak terkurangi. Karena yang biasanya kalau lampu hidup ya, lampu hidup biasanya setrum yang masuk ke baterai bila lampu hidup itu biasanya terkurangi ya, setrumnya berkurang untuk masuk ke baterai. Sedangkan baterai ini digunakan untuk membagi beberapa bagian pada setrum-setrum, yaitu bagian netral, double starter, switch rem, dan lain-lain, dan juga bisa membagikan arus listrik ini pada masuknya setrum yang menuju ke ECU.
ya untuk menghidupkan sepeda motor ini. Tetapi sepeda motor ini biasanya kalau di motor fiction biasanya kalau ndak ada akinya ndak hidup. Tetapi motor ini ternyata saya tangani ya, yang saya tangani ini ndak menggunakan baterai, normal-normal saja ya, di starter mudah dan langsung hidup ya. Tetapi ada yang ndak hidup gitu kalau di motor, sedangkan motor ini motor injeksi. Itu biasanya kalau motor injeksi ada yang ndak ada baterainya, ada yang ndak bisa hidup dan juga ada yang bisa. Dan di sini ternyata baterainya ini sudah mati ya. Kata pemiliknya ini baru saja diberikan, tapi kok cepat mati gitu, sedangkan setrum-setrumnya ini normal. Saya tes di bagian sini. Nah, ini tidak hidup ya. Ini tidak hidup. Nah, ini mati setrumnya. Sedangkan ini sudah saya jumper pada akinya. Sekarang saya mau mencoba untuk menangani aki ini. Saya coba untuk memberi penanganan atau mencoba untuk menghidupkan aki saya buat untuk menjajah sepeda motor ini ya. Oke ya teman-teman, cara pengetesan pada pengisian daya baterai motor fiction. Caranya seperti ini. Kita kalau manual kita siapkan bolep. Kalau kita tes bolep ini bisa hidup, di antara main plusnya kita pasang dengan kabel ini, dengan bolepnya ini. Bila bisa hidup dan kita geber gasnya, itu tidak tambah terlalu terang, tidak sangat terang sekali. Biasanya kalau sudah soak biasanya tambah terang bila kita gas geber. Dan pengisi kalau tambah terang yaitu daya setrumnya sangat melebihi. Bila untuk dimasukkan ke baterai biasanya baterainya akan cepat mati ya. Ingat itu teman-teman ya. Cara pengetesan ini kita pasang bolep, langsung kita gas geber. Kalau tambah terang berarti tidak normal, tetapi kalau standar tidak tambah terang itu normal-normal saja. Oke, cukup segini tentang penjelasan atau tentang cara pengetesan pada baterai motor fiction yang selalu cepat mati. Di sini nanti saya ganti baterai kembali. Oke, terima kasih. Tonton terus di channel Otomotif. Jangan lupa subscribe, like, juga di komen. Terima kasih.